Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bu akan menjelaskan mengenai semen ya, semen atau biji ya. Karena minggu sebelumnya sudah sudah mengamati video tentang semen ya. Videonya itu berupa simplisi aslinya. Kemudian minggu selanjutnya kalian melaksanakan atau menjawab teka-teki dari simplisi semen. Kita lihat ya, kemarin ada beberapa yang sudah benar, kemudian ada beberapa juga yang menjawab kurang tepat, ada juga yang menuliskan semua simplisia semen seperti itu. Oke, dari yang pertama, areka semen biji pinang atau jambe. Tanaman asal Areca catechu, keluarga Arecaceae, isi alkaloida arekolin, tanin, lemak. Gunanya miotika. Miotika ini adalah memperkecil pupil mata. Kemudian ada antelmintika. Antelmintika ini adalah obat cacing. Maksudnya membunuh cacing. Ya, atau membasmi cacing. Kadang karena kalau kita bilang obat cacing, karena kalau kita bilang obat cacing seolah-olah dia digunakan untuk mengobati cacing. Tapi ini adalah obat untuk membunuh cacing ya. Khususnya di sini adalah cacing pita atau bahasa Latinnya Taenia saginata. Itu nama cacing pita, Taenia, Taenia, saginata, Saginata. Jadi kalau membunuh cacing pita itu bahasa Latinnya adalah Taenicida. Taenicida. Taeni itu dari asal Taenia saginata. Kemudian sida itu artinya membunuh. Kemudian astringensia itu untuk mengelat, bagian yang digunakan biji. Yang kedua, kopi semen, biji kopi, kopi arabica, kopi cannephora, varietas robusta atau varietas lainnya. Kemudian keluarganya Rubiaceae, isi kofein, asam kopeotanat, dan santin. Gunanya obat penawar racun, pereda demam, peluru urin, dan penyegar badan, stimulansia. Bagian yang digunakan biji yang telah disangrai dari buah yang masak. Kemudian kola semen, biji kola, ada kola nitida dan kola acuminata, keluarganya Sterculiaceae. Isi, jadi ini sama seperti kopi semen, dia juga punya kofein. Kofein sebagian bebas, sebagian terikat. Terikatnya bersama dengan zat penyamak atau tanin. Terikat sebagai kolatin dan kolatein. Ada juga theobromin, zat penyamak kola lipase, kola oksidase, dan zat warna merah kola. Jadi bijinya itu yang mungkin digambar di sini agak warna hitam. Nah, itu sebenarnya adalah warna merah karena dia mengandung zat warna merah kola. Bagian yang digunakan keping biji dan inti biji. Kegunaan stimulansia. Jadi hati-hati kalau ada soal pada simplisia semen yang digunakan untuk penyegar badan tapi keluarganya Sterculiaceae. Hati-hati dan keluarganya ya, berarti adalah yang dimaksud kola semen. Tapi kalau keluarganya Rubiaceae itu adalah kopi semen. Di Simplicia fructus yang keluarganya Rubiaceae juga ada, yaitu Morindae citrifolia fructus atau mengkudu. Jadi kopi dan mengkudu itu satu keluarga. Keterangan kola yang biasa dikenal atau yang minuman itu adalah air berkarbonasi ya, minuman ringan berkarbonasi. Dia mengandung pemanis, kemudian ada aromatiknya menggunakan kayu manis ya, menggunakan pewarna karamel, juga mengandung kafein ya. Rasa minuman kola masak ini campuran dari lemon, kayu manis, dan vanila. Cuman kandungan utamanya berasal dari kola semen. Yang keempat, kukurbita semen, biji labu merah atau kita orang Banjar bilang ini adalah kuaci. Kuaci biji waluh, bukan kuaci biji matahari. Entah kalian tahu atau tidak, tapi ini biasanya kalau ada di pasar-pasar tradisional ini biasanya ada gitu. Biji labu merah, Cucurbita moscata, Cucurbitaceae, isi minyak lemak, zat aktif terhadap pengobatan infeksi cacing pita. Terdapat pula embrio dan selaput hijaunya. Gunanya sama tadi pada pinang
Tenisida juga, kemudian diberikan sebagai emulsa segar. Nah, ini setelah dibuat langsung digunakan. Emulsa itu sudah belajar lah di praktikum di materi pembuatan sediaan obat atau resep. Nah, emulsi itu adalah campuran minyak di dalam air. Jadi diambil dulu minyak lemaknya dari kukurbita semen, kemudian dibikin emulsanya, baru langsung diminum. Bagian yang digunakan biji. Yang kelima, Foinigrasi semen. Kalau kalian pernah lihat simplicianya, ini seperti batu atau kerikil. Nama lainnya biji kelabet. Tanaman asal Trigonella Poinum Brecum, keluarganya Papilionaceae, isinya minyak atsiri, alkaloida trigonelin, lendir, minyak lemak, zat pahit, zat warna kuning. Penggunaan aromatika, diuretika, laksativa, carminativa. Bagian yang digunakan biji. Myristica semen. Nah, ini Myristica semen pala ya. Kemarin ada juga yang menjawab Myristica semen dan Myristica arilus. Minyak Myristica arilus ini adalah kembang pala. Sedangkan pertanyaan di teka-teki itu adalah palanya. Pala bukan buah, tapi pala adalah biji. Nama lain pala Nutmeg Nux moschata, Myristica fragrans, Myristicaceae. Isi minyak atsiri yang mengandung myristin. Nah, myristin ini bersifat membius. Kemudian camphor, minyak lemak, ada gliserida, asam myristinat, asam oleat, asam linoleat, dan zat putih telur. Zat putih telur di sini maksudnya adalah protein. Gunanya bahan pewangi, kemudian mengeluarkan angin dari dalam tubuh, kemudian penyegar badan. Tapi ini stimulansianya setempat hanya pada saluran pencernaan, jadi memacu saluran pencernaan. Dan sifatnya juga digunakan untuk penenang, sedativa ringan. Makanya disediaannya salah satunya ada di kapsul lelap atau lelap kapsul. Mungkin kelas 10 masih ingat lelap kapsul itu salah satunya dari Simplicia radic, yaitu Valeriana radic. Bagian yang digunakan inti biji buah yang masak. Kemudian ada Myristica arilus. Kembang pala, macis. Nah, ini kembang pala ya. Seingat ibu kemarin di TK itu tidak ada ibu memilih gambar kembang pala. Tanaman asalnya sama seperti Myristica semen karena tumbuhannya sama, isinya juga sama. Kesehatan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 9% volume per bobot. Yang membedakan itu adalah bagian yang digunakannya. Nah, kalau ini bagian yang digunakannya selubung biji buah yang masak. 8 Nigella sativa semen ya. Ini biji jinten hitam pahit, tanaman asal. Nah, Nigella sativa keluarga Ranunculaceae, isi minyak atsiri, minyak lemak, glikosida beracun melatin. Penggunaan stimulansia carminativa, diaporetika, emmenagoga. Stimulansia penyegar badan, carminativa mengeluarkan angin dari dalam tubuh, diaporetika peluruh keringat, emmenagoga ini adalah peluruh haid. Bagian yang digunakan biji, sediaan obat kapsul atau mungkin lebih terkenal dengan habatus sauda. Ada juga biji jinten hitam manis ya, biji jinten hitam manis, Nigella Damascene semen. Tulisannya Nigella sama seperti yang ini. Kemudian petunjuk spesiesnya Damascene, Damas CENAE, Nigella Damascene semen. Nama lain biji jinten hitam manis. Tanaman asal Nigella Damascena. Keluarganya sama Ranunculaceae, isinya minyak atsiri, gunanya carminativa. Oke, lanjut nomor 9 Parkia semen, Biglobosae semen, biji kedaung, Parkia roxburghii, Parkia biglobosa. Ini biasanya ada di bibi-bibi jamu kalau ada yang pernah minum jamu.
Keluarganya Mimosaceae. Isi glikosida, damar, tanin, sistin, anti diare. Gunanya anti diare dan astringensia. Gunanya anti diare dan astringensia. Jadi ini digunakan untuk mengobati buang air besar berlebihan dan penglat. Bagian yang digunakan biji. Kemudian ada Strychnis semen. Biji Strychnis, Strychnos spomica, keluarganya Loganiaceae. Alkaloida terutama strychnina dan brucina. Alkaloidanya ada strychnina dan brucina. Terdapat pula minyak lemak dan ada pula glikosida loganin. Jadi kalau pertanyaannya glikosidanya apa? Glikosidanya loganin. Alkaloidanya apa? Ada strychnina dan brucina. Persyaratan kadar strychnina. Itu kan tulisannya strychnina, ditambahi n ya. Strychnina. Tidak kurang dari 1,2%. Gunanya amara, menambah nafsu makan, menyegar badan, kemudian mengobati racun pada keracunan obat tidur golongan barbiturat. Misalnya barbital, penobarbital, itu yang barbiturat. Bagian yang digunakan biji dari buah yang masak. Nah, sekian. Semen atau biji merupakan bakal biji atau ovulum yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga. Dikenal sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi biasanya biji ini kalau ditanam tumbuh lagi gitu. Sekian materi untuk semen pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung atau nanti kita bertemu via Zoom, akan Ibu jadwalkan. Sebelumnya Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.